Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Mardi, dosen daring. Ya, ini lagi ngedaur ulang ya, ngedaur ulang air yang ada di bathtub. Jadi kan udah orang berendam, anak-anak berendam kan jadi kotor. Nah, ini ada filter untuk intake-nya, tapi dia bikin free flow aja, jadi cuman kayak kawat kisi-kisi gitu ya. Jadinya kalau ada rambut atau apa dia nggak langsung kena ke dalam, nggak langsung nyumbat atau merusak rotornya gitu, bikin nyangkut gitu ya. Nah, kalau untuk outletnya itu baru kita pakai yang saya bilang gitu ya, setelah percobaan berkali-kali ya dapat komposisi yang paling bagus. Jadi ya bisa aja gitu kan pakai, nih salah satu contohnya ya, bisa pakai ini, cuman repot karena bolak-balik harus dibersihin gitu kan, bentar-bentar kotor, bentar-bentar kotor. Sementara ini kan soalnya flow-nya kan cepet ya. Saya lupa nih, kalau ini Resun SP6000 kalau nggak salah berapa sih, 2000 atau 4000 liter per jam gitu ya ini. Dan kemudian di sini ini ada adaptor, itu tadinya buat ini ya, pompa si bilge pump ini, cuman kayaknya ini jelek banget ya, keok. Dan yang pasti dinamonya emang kuat, tapi itu belum brushless gitu, tinggal tunggu waktu aja, dia cepet banget pasti ini. Paling lama kalau hoki setahun deh. Sementara ini si Resun SP6000 ini udah 12 tahun ya, walaupun nggak dinyalain 24 jam. Kalau saya nggak salah di internet tuh yang nyalain 24 jam bisa tahan 2 tahun 3 tahun gitu loh. Ini nggak 24 jam ya, tapi ini udah 12 tahun. Nah, kemudian ini box flow switch yang saya buat gitu ya. Ini kan dia ngambilnya dari air sini gini ya, keran mixer. Kalau diangkat ya yang ini, kalau misalnya turun ke bawah dia yang sini. Cuman ya ini yang agak beda ya, ini kan saya pakai selang yang kaku ya, supaya dia flow airnya maksimal gitu. Kalau pakai selang yang lemes dia kekuatan flownya berkurang gitu ya, tekanannya. Nah, ini kenapa ada lever di sini ya. Jadi normalnya dia kan dari sini ke sini, tapi kalau misalnya kita pengen, ini air udah ada gitu kan, dibuang sayang, kita pengen berendam di sini tapi maunya air panas. Nah, jadi ini nanti ya dihubungkan ke sini, ke outletnya ini, baru ini levernya ditarik ke atas tek gitu ya, sehingga nanti air dari sini nih, dari yang atas ini kan dia outlet dari sini, jadi air ini akan masuk ke sini, kemudian ke sini, masuk ke pompa seperti normal ya, ke atas ke air panas, nanti air panasnya keluar ke sini, ini dimasukin lagi ke dalam. Jadi daur ulang lagi, tapi jadi panas di atas, kemudian masuknya ke sini lagi gitu sih. Oke. Nah, ini sekarang lagi daur ulang air yang udah ada, mau dibikin lebih panas, yang mau jadi panas lah gitu ya. Ini levernya sekarang ke samping kan, ini jadi dia airnya itu dari sini ke sini, ini kan lambangnya ya. Oke, terus kemudian ke sini ke pompa BKR10, ke flow switch, ke atas ke air panas yang ini ya, ini inlet, kemudian ini keluar ke yang putih ya, yang putih balik lagi ke bawah jadi air panas. Nah, oke. Nah, ini ya lagi didaur ulang, dibikin lebih bersih, lebih jernih. Itu kelihatan flow-nya. Ini tandanya dari gayung yang muter-muter, jadi dia outletnya ke sana, terus kan muter ke sini sehingga ntar masuk lagi ke inlet yang di sini. Gitu. Kelihatan ya arusnya dari si gayung yang
berputar-putar di sepanjang keliling dari bathtub ini ya. Jadi sengaja posisinya kayak gini supaya dia airnya ngalir, mendorong dia bersirkulasi, masuk lagi ke inlet, keluar ke outlet, dan gitu seterusnya. Nah, airflow ini kenapa penting? Ini untuk airflow ya, water flow ya, aliran air ini penting karena untuk memastikan bahwa air di dalam bak itu bersirkulasi secepatnya supaya bisa masuk ke dalam saringan untuk kemudian difiltrasi, dibersihkan gitu ya. Makanya jadi kenapa di sini saya kasih tunjuk si gayung itu ya, bahwa make sure dia itu muter ya, dia muter tanpa hambatan. Karena di sini tantangannya itu si pompa yang di bawah itu kadang-kadang suka geser-geser, tapi ya itu lain masalah lah ya. Cuman intinya karena di sini saya memiliki tantangan pertama, ini harus bisa difilter secepatnya. Kalau kayak filter akuarium mah gampang gitu karena waktunya panjang kan. Kalau ini kan orang udah pada ngantri mau mandi gitu, terutama bocil-bocil gitu kan. Jadi ini harus bisa memfilter secepatnya, walaupun nggak perlu sampai bersihnya bersih banget karena cuma buat mandi kan, nggak perlu sampai bisa diminum, enggak, tapi dia harus bisa memfilter secepatnya. Jadi sehingga makanya saya harus ada video sendiri mengenai bahan apa yang akhirnya bisa memenuhi hal tersebut gitu ya, karena dia harus bisa memfilter secepatnya dengan cukup bersih dan nggak repot. Karena kalau mau yang repot gampang, tinggal pakai tisu, kapas atau apa gitu ya, itu bisa. Cuman ngefilter hasilnya bagus dan cepat, cuman cepet banget kotor gitu. Jadi bentar-bentar harus dibersihin kapasnya karena kalau nggak dia bakal nyumbat gitu. Jadi itu dia makanya kenapa pemilihan filternya ini penting banget. Tapi selain itu juga percuma filternya bagus kalau misalnya airnya nggak ngalir gitu, akhirnya nggak cepet juga dia ngebersihin ya kan. Bisa mungkin kalau tunggu berapa jam bersih semua, cuman ini supaya bisa secepat mungkin, karena bentar-bentar tiba-tiba ada yang mau mandi, ntar lagi tiba-tiba ada yang mau mandi, ntar lagi tiba-tiba ada yang mandi, belum lagi kalau saya juga mau mandi ya nggak. Ya itu aja sih. Jadi makanya kenapa ini penting gitu kelihatannya kan, kenapa harus dilihat si water flow-nya juga, bentuk tipe filter airnya, kemudian bentuknya, bahannya, apanya semuanya gitu ya, supaya dia bisa memfilter dengan efektif secepat mungkin. Itu sih tujuannya. Nah, sekarang kita tes ini ya untuk nyiram tanaman ya. Jadi air bekas mandi bathtub ini saya pakai pompa hiu dual untuk menyedot air dari sini untuk kemudian disemprotkan sejauh 20 meter ya, 20 meter, dan itu ada beberapa titik di berapa, 1 2 3 ada 3 balkon lah ya, sekarang ini masih 3. Nah, ini untuk awal-awal saya masih pakai selang dan saya belum pakai sprayer, jadi cuma ditusuk pakai jarum suntik aja tuh ya. Jadi nah itu, jadi dia cuman muncrat aja keluar dulu karena saya cuman pengen make sure bahwa pompanya ini kuat nggak sampai 20 meter selangnya. Dan bukan cuman, kalau cuman ngalirin air pakai selang 20 meter mungkin biasa kan, ini kan juga harus cukup kuat untuk menyemburkan airnya gitu kan. Kalau cuman ngalir aja mungkin bisa gitu ya. Nah, ini di titik yang pertama ya, tadi di balkon yang pertama itu ada 3 titik tadi ya. Kemudian nah ini kita lihat lagi. Kalau yang sekarang ini udah saya pakein sprayer ya. Ini udah pakai sprayer, kalau yang tadi yang belum kan. Nah, kalau nggak salah ini udah pakai. Nah ya, ini udah pakai sprayer dan ini bisa itu ya, nyemburnya bagus gitu ya, kenceng dia ya, karena ini kan baru titik yang masih terdekat dengan pompa kan. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, dia juga bisa nyembur gitu kan. Nah, itu kan semburannya masih bagus ya. Oke lah. Nah, ini kemudian yang titik yang ketiga, spray yang ketiga nih ya. Oke, ini juga masih bagus. Sekarang kita lihat lagi di balkon yang berikutnya ya. Karena ini yang tadi saya bilang kan, selang yang saya beli yang water pass itu yang Rp1.400 per meter, itu saya belinya 20 meter, baru 20 meter gitu ya. Nah, ini titik yang di tengah nih ya. Ini ada spraynya, ada 2 di sini. Ini 1, kemudian 1 lagi yang sebelah sini. Ya, itu tersembunyi di balik daun-daun bilangnya lidah mertua nih ya. Daunnya tajam dan kuat banget. Nih,
Bentar dulu. Ya, oke, udah. Nah, ini yang tadi yang lebih dekat ke arah yang sebelah kanan ya. Ini ada 2 titik juga di sini. Ini yang pertama nggak kelihatan ya. Itu dia. Tuh. Dan ini nyemburnya masih oke di sini ya. Ini ke satu, kemudian satu lagi di sini. Nah, ini dia. Cuman ini saya nggak bisa putar ke atas, takut nyembur ke kamera ya. Jadi saya cuman putarnya ke samping sedikit aja. Itu dia ya. Itu dia. Saya nggak bisa putar ke atas karena dia nyembur langsung nih kan. Tapi kelihatan itu ya, vapornya atau uapnya. Ini udah, dan kemudian ini kan karena 20 meter dia belum nyampe ke sana. Nah, untuk kesananya pakai si spray gun ini ya. Jadi waktu belum ada sprayer, spray gun ini kencang banget. Jadi ubin yang di bawah yang udah 20 tahunan itu aja sampai keangkat gitu ya. Ya karena emang udah tua ini, ubinnya udah banyak yang lepas. Nah, ini sekarang jadi nggak sekencang yang awal. Jadi iyalah, karena kan udah kena berapa titik spray ya, 7 ya, 3, 2, 5, 7 ya, udah 7 titik plus 1 ini gitu. Oke, gitu aja videonya tentang bagaimana saya memanfaatkan air mandi bathtub ya, dari mulai didaur ulang, dibersihkan, daur ulang, kemudian dipakai lagi untuk jadi panas lagi gitu. Yang terakhir adalah untuk menyiram tanaman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.